Saya banding-bandingin segala macam. Kalau lebih dari 2 tahun bilang. Kalau 2 tahun nggak balik modal gimana? Betul. Oh nanti otomatis diperpanjang Pak. Nggak balik-balik modal gimana? Kayak gitu. Kita terusnya kayak gitu Pak. Ini nih. Agak aneh nih. Agak aneh. Saya pikir itu full kita semua gitu ya. Ternyata masih bagi hasil juga Pak kayak gitu. Atau teman-teman yang mau buka laundry, ya memang wajib untuk membandingkan. Silahkan. Apik Manajemen bisa, bahkan mungkin di luaran banyak banget nih. Termasuk tadi yang disampaikan yang kantornya ada hurufnya itu istilah inisial aja ya. Itu ternyata ada beberapa korbannya dari Kalau memang ada penawaran paket investasi, termasuk yang autopilot seperti itu, kita emang harus tahu investornya menyampaikan bahwa investornya nggak tahu apa-apa. Sewa rukonya kemana, terus cara gaji karyawan gimana. Ya, nah itu kan sudah mencurigakan sebenarnya. Melihat balik modal 2 tahun kayaknya cepet ini, enak, nggak usah ngapa-ngapain nih. Nah ini namanya instan teman-teman. Pengennya cepet kaya ya. Banyak pengusaha laundry gulung tikar karena salah kelola di awal. Jangan sampai Anda mengalaminya. Apik Manajemen hadir membantu mendampingi bisnis laundry Anda. Baik bagi Anda yang baru mulai bisnis maupun yang ingin meningkatkan bisnis laundry yang sudah ada. Biar paham strategi reguler hingga premium, mari upgrade pengetahuan bisnis laundry di Apik Academy. Tersedia banyak pilihan kelas yang pas untuk kebutuhan Anda para laundrypreneur. Urusan operasional dan belanja kebutuhan seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, deterjen, parfum, dan sebagainya, percayakan pada Resik Supermarket Laundry. Super lengkap! Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsultasi gratis sekarang juga! Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kali ini kita masih ada di sekitaran Cilengsi. Kita hadir di sini di salah satu mitranya Apik Manajemen juga. Namanya Bilas, B-Las. Bilas sebenarnya bacanya Bilas. Akan mereview hari ini terkait kenapa beliau ambil bisnis laundry, memilih berbisnis laundry. Yang sebelumnya bisnisnya apa, nanti kita akan kenal dengan beliau. Yang menarik adalah ada perbedaan pada waktu membuka bisnis laundry sendiri dengan didampingin manajemen misalnya. Tanpa panjang lebar karena kita sudah ada di samping ownernya. Selamat siang Bapak. Siang Pak Apik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Apik sudah datang ke Bilas Laundry. Terima kasih sama-sama Pak. Dengan kesibukan Bapak, dengan dadakan kita kesini Bapak juga hadir. Saya terima kasih. Sama-sama Pak. Nggak apa-apa, kita senang kalau udah didatengin sama Pak Bilas. Halo Sobat Apik, saya Taufik, owner dari Bilas Laundry. Saya baru menjalankan bisnis laundry ini baru 1 tahun. Terima kasih buat Pak Apik sudah dan sama timnya sudah membimbing saya selama tahun ini, walaupun hanya waktu itu pendampingan hanya beberapa minggu sampai sebulan ya, tapi tetap komunikasi dari Apiknya ke kita tidak pernah putus. Ya kita WA segala macam, konsultasi segala macam tetap direspon secara baik. Okay. Terima kasih Pak Apik. Sama-sama Pak. Pak Taufik ini kan berbisnis laundry, ini kan baru setahun nih. Betul Pak. Sebelumnya apa Pak aktivitas? Saya kerja dulu Pak, kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta lah Pak, bidang pengolahan air, pengadaan procurement. Oke, terus setelah itu saya nggak bekerja lagi. Kerja tuh emang saya sempat nyari-nyari nih, bisnis apa yang gampang istilahnya saya nggak ada basicnya, nggak ada bisnis Pak. Kayaknya laundry gampang lah, bahasanya kalau nyuci itu kan sehari-hari pasti kita pernah, minimal orang yang nggak pernah pun pasti pernah ngelakuin ya Pak gitu. Akhirnya saya coba laundry itu waktu itu. Habis dari situ ya cari-cari di YouTube, dapatlah munculnya API kayak gitu. Yang pertama itu saya banding-bandingin segala macam. Coba bandingin yang lain juga, ada nih yang lain-lain nih. Akhirnya kita survei itu bareng-bareng Pak. Kita nanya-nanya banyak lah gitu. Dari penjabaran sih cukup menarik awal-awal ya. Cuman pas saat kita tanya ini BP-nya berapa lama kayak gitu segala macam. Untuk ininya berapa lama kita di kerjasamanya 2 tahun bilang gitu. Kalau ada kejadian nggak sih kalau lebih dari 2 tahun bilang saya bilang. Kalau 2 tahun nggak balik modal gimana? Kita tanya kayak gitu. Oh nanti otomatis diperpanjang Pak. Nggak balik-balik modal gimana kayak gitu. Kita terusnya kayak gitu Pak. Agak ini nih bilang gitu. Agak aneh nih. Agak aneh. Yang bikin aneh itu emang pas pembagian hasilnya. BP-nya sudah tercapai. Ya. Saya pikir itu full kita semua gitu ya. Ternyata masih bagi hasil juga Pak kayak gitu. Habis itu kita langsung ke Jate, datang ke kantor Apik Group. Temunya waktu itu kalau nggak salah Barere, saya juga terus ngobrol-ngobrol, diliatin mesinnya segala macam. Yang kita survei cuma 2 itu, cuma ada beberapa yang lain, cuma sudah cukup lah.
Kita banding-bandingin tuh Pak, banding-bandingin segala macam. Udah nggak kerja apa ya? Kalau udah nggak kerja ngapain autopilot kan bahasanya saya. Nah, mendingan saya terjun langsung. Betul. Putuskan ke Apik Manajemen. Asik. Jadi menarik teman-teman bahwa awalnya beliau memang pengen buka laundry dan minta yang ada pendampingan karena punya pengalaman. Betul. Jadi awalnya membandingkan, udah pasti dan itu udah wajar bahwa calon mitra atau teman-teman yang mau buka laundry ya memang wajib untuk membandingkan. Silahkan. Apik Manajemen bisa, bahkan mungkin di luaran banyak banget nih manajemen laundry, termasuk tadi yang disampaikan yang kantornya ada hurufnya itu istilah inisial aja ya, huruf. Nah ini ada mesin teman-teman, ini mesinnya pakai LG Commercial Dryer, ada 3 unit, terus washernya pakai mesin cucinya LG 20 kilo, rumahan. Ini juga tampilannya menarik, ada sertifikat. Terus di sini cuci 3 pasang sepatu, cuma 99.000. Betul Pak. 99.000 3 pasang. Ya, yang penting nilainya harus di atas 100 dulu, baru kita bagi. Oh gitu, siap. Terus cuci 3 bed cover. Ya. Oke, yang penting lebih dari 100.000 ya. Betul. Oke, berarti bed cover gede kecil sama aja. Iya, sama aja. Karena kalau yang kecil semua nih Pak, sebenarnya kan nggak nyampe 100 ya, jadi kita nggak bisa diskon. Jadi kalau mau dia harus yang lainnya. Kayak keren. Strateginya menarik nih. Kalau di sini dilihatin ada berkah deterjen, ada Rinso Unilever, ada Pink Osoft itu softener, terus keranjang, terus ruang tunggunya juga nyaman, ada pilihan parfum di sini. Harga jual juga ada, price listnya satuan kiloan. Terus kita melihat di sini ruangannya AC ternyata teman-teman. Keren sekali. Harganya agak mahal Pak. Standar sih kayak di sini. Laundry kiloan rata-rata berapa di sini? Di daerah sini ada laundry? Kisaran ada kayaknya sih 7.000 sampai 8.000 ya per kilo. 7.000 sampai 8.000 per kilo. Jadi awalnya kan kita dikasih pertama itu 7.000. Sekarang udah berapa Sekarang itu, udah 8.000. Kalau satu hari 10.000. Iya betul itu. Iya, nggak hafal. Pas kemarin lebaran saya naikin tuh Pak. Kebetulan saya tanya ke si Barada, iya Pak kebetulan ini momennya waktu buat naikin pas abis lebaran itu ya bilangnya. Ya ada beberapa sih yang pelanggan nggak balik lagi. Nggak balik lagi ada, cuma tapi ganti pelanggan ya. Ganti dengan pelanggan baru. Kayak gitu. Omset lebih naik Pak. Alhamdulillah sekarang udah makin. Asik, alhamdulillah. Pada waktu mau buka laundry, akhirnya memilih Apik Manajemen yang sebelumnya mau milih yang itu betul Pak. Karena teman-teman juga ternyata banyak banget yang kemarin ikut di kelas FBL, di Apik Roadshow, itu ternyata ada beberapa korbannya dari saya nyampaikan ke teman-teman bahwa kalau memang ada penawaran paket investasi, termasuk yang autopilot seperti itu, kita memang harus tahu dulu bagaimana track record-nya menjalankan bisnisnya, sudah berapa lama, dan di mana yang berhasil, mana yang kira-kira nggak berhasil. Kalau nggak berhasil karena apa? Bapak udah jelas tadi, Pak Taufik udah nanya jelas sebenarnya. Yang nggak berhasil di mana? Harusnya memang kita datengin Pak. Jadi saya juga kasih tips untuk teman-teman, yang berhasil itu di mana? Datengin, dilihatin, jam per jam dilihatin, weekend gimana, weekday gimana, jam berapa dilihatin. Kalau memang pengen mau invest seperti itu, karena kalau konsepnya autopilot, memang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Investornya menyampaikan bahwa investornya nggak tahu apa-apa. Sewa rukonya kemana, terus cara gaji karyawan gimana, terus ganti-ganti nomor rekeningnya dan sebagainya. Nah itu kan sudah mencurigakan sebenarnya pada waktu udah jalan. Tapi sebelum jalan harus tahu itu, dan resiko bisnisnya apa. Selalu tanyakan resikonya seperti apa. Ngelihat balik modal 2 tahun kayaknya cepet ini, enak, nggak usah ngapa-ngapain nih. Ya sudahlah, ikut aja. Nah ini namanya instan teman-teman, pengennya cepet kaya ya. Saya cuma ngingetin bahwa nggak ada yang instan. Semuanya ada prosesnya, ya tinggal Bapak Ibu akan milih seperti apa. Kalau memang mau berinvestasilah di bisnis yang memang benar-benar udah jalan, kantornya memang ada, tapi manajemennya udah jalankan apa enggak. Di belakang layar ada siapa aja, itu penting banget. Saya mendengar juga bahwa ada temennya yang buka laundry, pakai manajemen kita juga, yang namanya Huwis Laundry ya Pak? Iya betul, Huwis Laundry. Sebenarnya ada beberapa, cuman yang benar-benar sampai buka itu ada 2. Sebenarnya banyak sampai yang nanya-nanya, karena lihat saya buka laundry, pada nanya tuh banyak yang nanya. Oh enak kayaknya, omsetnya kok enak ya? Sampai dia datang ke sini Pak, sampai survei dulu gitu, lihat dia, kita jelasin gitu. Oh, dari Apik tuh bukan cuma jual mesin aja, bukan jual mesin, tapi dari sistem segala macam kayak gitu, sampai dibimbing dari mulai sebelum opening sampai opening, nanti pun apa jalan itu tetap kita masih dibimbing gitu lah bahasanya. Terus ya akhirnya dari istilah saya jelasin segala macam, mungkin mereka ngebandingin kali ya Pak ya, survei juga ke tempat lain kayak gitu. Nah akhirnya mereka tuh buka, yang satu yang di teman saya yang daerah Depok sana, yang satu lagi Bekasi, kayak gitu. Pakai usaha laundry berarti? Oke,
usaha laundry. Usaha laundry di luar Apik Manajemen. Di luar Apik Manajemen, betul. Katanya sih lebih murah. Pastinya kayak gitu. Mungkin kan orang juga nyarinya lebih murah Pak ya. Ada yang lebih bagus, lebih murah, nah iya, itu Pak, pastinya itu. Cuma kan lihat lagi ya, resikonya seperti apa. Bukan cuma murahnya aja. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol itu yang Depok dulu. Yang di Depok itu buka tuh dia. Pas ngobrol-ngobrol ada didampingin, enggak, malah dia sering nanya ke saya, butuhnya apa lagi peralatan yang ada, saya jelasin. Udah yang ada apa aja nih, misalnya mesin steam tuh, itu standing steamer, dia nggak ada. Wah, akhirnya dibeli. Murah sih, karena nggak ada itu ya. Iya, salah satunya itu Pak. Harganya gimana harga? Bilang gitu, harga. Saya tanya, kalau saya harga di sini kan emang dari Apik dikasih harganya sekian gitu, price list-nya. Kan kita juga dari Apik juga ngasih ke kita, Pak, harganya segini, Bapak coba tolong survei, kasih survei kompetitor. Coba nyuci Pak, nyuci kayak gitu, naruh satu cucian gitu sambil nanya-nanya. Kalau saya tanya agak kiloan berapa yang istilahnya yang setrika. Kalau di sana tuh parah Pak, sampai ada yang dinego harganya. Jadi pelanggan datang nego gitu. Nego katanya. Kok bisa dinego? Iya. Di sini pasarannya kayak gitu lah, kok bisa. Wah, itu habis dia buka, kebetulan saya lagi main ke Depok, ketemuan, ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Nah, yang saya survei itu, yang saya sampai temuin itu yang di Bekasi. Yang satunya lagi. Saya datang ke sana. Rukonya besar banget. Rukonya besar. Mesinnya tiga step, cuman kapasitasnya lebih kecil. Terus dari situ kita tanya masalah harga. Dia si trainernya itu cuma datang 1 hari. Itu datang pagi katanya Pak. Dia masih pelatihan, habis pelatihan tiba-tiba ada customer datang, mungkin lihat ada laundry baru gitu ya, datang. Kalau dulu kan waktu sama saya waktu dari Apik Manajemen kan emang nggak diterima ya. Nanti Pak tanggal sekian bukanya kayak gitu. Kalau ini diterima? Udah Pak, ambil aja, langsung kata dia langsung dikerja. Belum di training. Habis itu pulang Pak siangnya katanya sampai sore. Dibilangnya janjinya sampai sore, siang langsung pulang lagi ke sana. Dia. Nah, ini menariknya teman-teman, pada waktu kita melihat bahwa ada laundry yang memang tidak melalui pendampingan, termasuk misalnya khususnya dengan Apik Manajemen, akhirnya ada pembeda ya tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Ada yang temennya tadi ya sudah cuman buka aja gitu aja, terus nggak ada trainernya. Terus yang kedua ada trainernya tapi nggak sampai sehari. Itu kan pasti bingung ya, makanya di Apik Manajemen itu pelatihannya H-3 sampai pas opening pun didampingin, setelah opening pun didampingin teman-teman. Betul. Seperti itu. Kita lanjut ke dalam. Nah, ini kan ada rak teman-teman. Rak satuan, rak kiloan, ada semuanya. Kita masuk Pak, mari Pak. Nah, wih, penuh semuanya ini cuciannya. Ini Oriskin. Ini apa ini Pak? Oriskin dari salon Pak. Oh, salon ya. Sampai kameramen nggak ada tempat lagi untuk melihat. Apa agak geser ke sini kali ya. Nah, ini ada yang packing di sini, area packing di sini, area setrika di sini. Terus teman-teman bisa melihat di sini ruangannya. Oke, ini ada kamar mandi, terus ini ada wastafel, semuanya kelihatan. Terus semua mesin di sini sudah pakai stabilizer. Nah, ini pegawainya ada berapa orang? Ada 4. Oke, gimana? Ada kendala nggak terkait pegawai? Kalau saran sih alhamdulillah sih enggak ya. Yang ini saudara semua. Kakak saya, sepupu, sama adik ponakan. Gitu. Jadi pemberdayaan keluarga Pak. Betul. Sebelumnya kita ada dari luar Pak. Cuman pas abis lebaran, nggak balik lagi 3. Nggak lama-lama keluar lagi. Pusing gitu ya Pak. Iya. Pusing. Untuk karyawan, beliau percayakan kepada keluarga. Semoga bisa dipisahkan antara bisnis dan keluarga ya Pak. Iya Pak. Profesional harus di dalam bisnis. Tetap profesional, tapi nanti kalau dalam keluarga ya ngobrol-ngobrol enak. Kadang biasanya kalau selek di dalam bisnis, terus nanti ternyata dalam ngumpul keluarga selek juga kan nggak enak ya Pak. Kita juga akan membahas tentang lokasi Pak. Nah, kenapa Bapak milih titik ini Pak? Pastinya kalau dari Apik Manajemen kan sebelum buka itu kan harus survei lokasi, survei kompetitor. Sebenarnya pilih lokasi ini penuh perjuangan Pak. Penuh perjuangan. Saya tuh dari tanda tangan di tempat Bapak tuh, yang pertama kali ketemu Bapak, sampai opening itu mungkin bisa 2 bulan, 3 bulanan lah Pak. Cukup lama Pak. Namanya itu gara-garanya nunggu rukonya Pak. Oh, ini belum jadi? Belum jadi. Dari Apik kan ada, kalau 3 stack itu minimalnya ada berapa sewa rukonya, ukuran ruko, tuh sewanya berapa, kayak gitu. Bapak carinya yang area kan kasih Google Map-nya tuh Pak, yang cari kayak gitu. Kita cari-cari, saya putar-putar Pak. Dari Medland semuanya, di situ saya putar-putar lah, putar-putar.
Cuman pada isi semua kebetulan waktu itu. Nah, pas saya lewat sini, kebetulan ada tukang yang kerja Pak, lagi masang-masang batu hebel. Saya samperin aja Pak, Bang, lagi bikin apa? Saya panggil mandornya tuh Pak, minta nomornya yang punya dong Pak, Bang, gitu. Dikasih lah, saya telepon Pak Hajinya itu. Pak Haji, saya lagi lihat ini apa yang lagi bangunan itu yang kosong tuh, itu mau bikin apa ya? Saya bilang, mau bikin ruko Pak, bilang gitu. Mau disewain nggak? Saya tembak gitu Pak. Waduh, sewain ya. Saya belum ada kepikiran itu. Coba boleh deh Pak kalau mau. Bapak mau nih. Mau Pak, saya pesen deh satu kapling gitu Pak. Tuh, ya udah, akhirnya saya tungguin tuh Pak. Tungguin sebulan. Sering tuh saya lewat di sini. Kok masih segini aja? Saya bilang gitu. Kan lama gitu ya. Akhirnya saya cari lokasi yang lain. Ada beberapa titik yang salah satunya yang dekat Mall Mercedensi kayak gitu. Cuman dari Apik tetap wah kurang Pak, kurang bagus bilang kayak gitu. Beliau tadi udah sampaikan sesuai dengan target kita di Apik Management bahwa bulan pertama sebisa mungkin tidak nombok dan ternyata tercapai sudah profit di bulan pertama. Profitnya walaupun sedikit Pak ya, tapi alhamdulillah yang penting nggak nombok Pak. Iya, daripada itu. minus Pak. Betul Pak. Iya, mending nggak nombok dulu. Ternyata profit itu bonus Pak tadi. Soalnya ada yang teman saya yang itu tuh sampai setahun itu curhat dia. Setahun itu emang nggak ini Pak. Nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya. Setahun jalan pun dia kata dia uangnya pernah bisa ambil, gitu. Nggak bisa ambil bilang gitu. Berapa Pak? Segini Bu. Aduh. Bekasi atau yang di Depok? Yang Bekasi. Yang Bekasi bahwa ambil paket usaha, pendampingan cuma setengah hari. Ternyata udah setahun pun bahkan masih belum nutup ya. Nutup. Nah di sana itu dia sewanya itu lebih mahal. Berapa sewanya? 45 juta. 45 juta. Dengan 3 stack tapi kapasitas lebih kecil. Gitu. Oh, mesin cucinya lebih kecil. Dan omsetnya 20 juta nyampe nggak? Nggak nyampe Pak, setengahnya. Oh 10 jutaan. Tadi kita sudah berkeliling sampai ke belakang dengan ukuran ruko 3,3 kali ke belakang 12. Saya melihat di sini di Google Review memang sudah bagus banget. Dari segi tampilan aja udah langsung kelihatan. Jadi pelanggan udah langsung bisa melihat dari segi tampilan aja, udah menarik. Jadi marketnya langsung berubah. Jadi betul. Pak Taufik tadi sempat menyampaikan bahwa setelah Lebaran harga tempat dinaikkan. Ternyata berapa pelanggan ada yang nggak balik lagi. Ya mungkin memang bukan marketnya. Memang trafficnya ramai teman-teman, padat sekali di sini. Dan areanya kalau dari Google Map memang kelihatan bagus. Ini trafficnya padat. Betul, ada kuning-kuning Pak. Kan dikasih tahu itu ya. Nggak harus datang ke lokasi kan Pak? Ternyata betul ya gitu. Ternyata terbukti bahwa sekarang omsetnya juga udah lumayan bagus. Lumayan. Rata-rata di berapa sih kiloan satuannya misalnya? Rata sih di 25 Pak ini. 25 itu apa Pak? Sebulan bisa sampai berapa ton gitu Pak? Berapa nanti cek ya? Nanti dicek aja Pak. Saya lupa nanti dicek. Tapi intinya 25 tadi ya Pak? Iya, 25 juta Pak? Iya. Boleh disampaikan Pak? Pak, ini kan mereknya adalah B-Las. Ini bacanya gimana? Bilas. Bilas. Istilahnya sih Bilas kan lebih identik ke nyuci Pak ya. Lebih Bilas. Bilas. Cuman kalau tulisan Bilas biasa kan kayaknya kurang keren aja. Oh gitu. Biar ada seninya gitu. Bilas kayak gitu. Yang perlu saya review lagi karena ini kecepatan tinggi Pak. Karena tikungan tadi memang mungkin tulisannya karena ini kan cuma biru sama hijau. Memang secara mood board atau key visual terlalu saru. Biasanya yang agak mencolok itu kan warnanya orange, merah kayak gitu-gitu. Mungkin ada aksen merah dikit, entah di harganya, entah di kecepatan nyucinya dan sebagainya, mungkin dikasih warna aksen merah. Tapi yang lainnya tetap key visual aja, putih, biru, hijau. Menurut saya sih gitu. Karena biar langsung notice Pak. Kalau saya nggak ngelihat laundry di sini ada Bilas, ya saya nggak tahu Pak. Ya sering kelewat aja. Betul. Takutnya banyak pelanggan yang sering kelewat. Tapi menarik banget teman-teman, meskipun tempatnya mungkin kecepatan tinggi nggak terlalu luas tempatnya, tapi pelanggannya sampai jauh-jauh. Nah, ada cerita lucu Pak. Ini dari Google Map juga ya, istilahnya dari review Google juga. Mungkin beberapa bulan yang lalu Pak, ada yang chat, bisa cuci nggak? Bilang, oh bisa ada antar jemputnya, oh ada kita. Biasa kayak cuci baju kayak gitu, cuma ada sama boneka, bilang kayak gitu. Oh boleh Kak, bisa kita bilang. Kan misalnya kalau ada yang, ini kan ada minimum modalnya, minimum biar karena cas ini. Cuma kalau saya itu, oh ini udah nutup ya udahlah nggak apa-apa. Minta serok aja Kak, bilang. Serok Kak sama dia. Pas dibuka, wah nambo Pak. Mungkin nambo itu jaraknya berapa kilo? 12 sampai 13 kilo Pak dari sini. Tapi masalah 12-13 kilonya itu bukan jalan raya Pak, perkampungan gitu Pak, kayak jalannya kayak gitulah. Iya, lebih dari infonya gitulah Pak. Parah. Ya, kayak orang mau touring lah bahasanya Pak. Sama tim saya tuh saya bilang aja ongkirnya 50.000 biar dia mundur gitu. Biar dia mundur.
satu kali ngirim. Ternyata pas dia, oh iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, tolong diambil. Waduh. Mungkin kalau kayak gitu, Pak, coba ditanyakan ke beliau-beliau ini, Ibu search-nya apa sih? Bapak search-nya apa sih kok tiba muncul? Tapi memang saya lihat di sini, Google Map-nya emang menarik sih. Maksudnya dari tampilan emang menarik dan sebagainya. Google Review pun kasih keyword-nya. Spesialis antar jemput, laundry antar jemput, laundry kiloan, laundry express 2 jam beres, laundry cuci lipat, dan sebagainya. Itu disampaikan di dalam Google Review, bisa diupdate di Google Map-nya atau di Google Review-nya pelanggan. Jadi bisa ngarahkan ke situ, Pak. Foto-foto juga bagus nih, teman-teman. Jadi pelanggan-pelanggannya foto-foto di sini. Wah, luar biasa keren. Jadi ini jadi tips untuk teman-teman maksimalisasi, optimalisasi yang namanya konten sosial media termasuk Google Maps dan Google Review. Jadi terima kasih banyak Pak Taufik atas waktunya. Saya menyimpulkan bahwa Bilas Laundry selama setahun sudah cukup baik dan memang perlu ditingkatkan lagi bagaimana strategi berikutnya agar bisa pelanggan lebih banyak lagi nyucinya, orderan semakin banyak, AOV-nya memang kita tingkatkan, average order value-nya dari masing-masing pelanggan juga kita bisa tingkatkan. Semoga Bilas ini bisa menjadi pilihan warga Cilengsi sebagai laundry yang terbaik di sini ya Pak. Amin. Saya ucapkan makasih buat Pak Apik dan tim sudah mendampingi selama ini sampai saat ini. Buat teman-teman yang pengen buka usaha laundry, tolong hati-hati, jangan lupa cek banding-bandingin sih boleh gitu ya. Jangan hanya melihat dari segi harga. Istilahnya jangan termakan sama omongan diskon promo pembuka usaha laundry. Gitu. Mungkin boleh disurvei dari Google Review-nya atau lebih bagus cek ke lokasi si mitra-mitranya gitu buat perbandingan lah. Sebelum kita tutup, kita akan memberikan bingkisan yang menarik dari Resik Supermarket Laundry, Pak. Oke, ini ada washing machine cleaner dari Rinso juga. Nanti untuk bersihin mesin cuci, jadi bisa maksimal, silahkan. Terus ada juga ini dari Unilever Profesional, ada yang namanya, Super Pro. Oke, Unilever. Kita serah terimakan, Unilever, Pak. Silakan Pak nanti. Mudah-mudahan kepake semuanya. Makasih Pak Apik. Terima kasih juga. Jadi teman-teman kalau pengen di-review laundry-nya silakan komen di bawah ini, silakan disampaikan titiknya di mana, apa yang mau dibahas, apa yang menjadi insight dari teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Taufik dari Bilas Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.